Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar auditing 1. Setelah kita kemarin belajar tentang bagaimana cara membuat kertas kerja, sekarang kita masuk ke tahapan proses dari audit. Nah, ini materi hari ini merupakan tahapan pertama dari proses audit. Oke, kalau kalian ada yang masih ingat, sebenarnya proses audit ini sudah sempat sekilas kita bahas setelah kita membahas tentang tujuan umum dan tujuan khusus audit. Nah, di sini kita akan mereview lagi apa sih tahapan proses audit yang sudah sempat kita bahas dulu, dan saya harap ini menjadi pegangan kalian. Karena di dalam proses audit ini akan ada sub fase-fasenya lagi, dan setiap sub fase bisa jadi ada tahapannya lagi, sehingga kalau kalian tidak mengetahui kita sedang berada di posisi mana dalam proses pembelajaran ini, saya khawatir nanti kayak kita tuh kehilangan arah, kita tuh sedang berada di mana dan tujuannya apa sih sebenarnya kita mempelajari ini. Jadi dengan kalian paham kita sedang berada di proses yang mana, di tahap yang mana, saya harap kalian jadi tidak kehilangan arah, tidak tersesat gitu ya. Ini saya sajikan kembali materi proses audit, sekaligus mengingatkan kepada kalian bahwa proses audit merupakan metode yang dirancang dengan cermat untuk mengorganisasi suatu audit untuk memastikan diperolehnya bukti kompeten yang cukup dan tercapainya semua tujuan audit yang diperlukan. Masih ingat ya, tujuan audit itu ada tujuan khusus, ada tujuan umum, termasuk ada tujuan akhir dari audit. Apa itu tujuan akhir dari audit? Pernyataan opini oleh auditor. Itu adalah tujuan akhir dari audit. Nah, ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Nah, di tahap perencanaan ini, auditor akan mencoba untuk memperoleh pemahaman terkait klien. Bagaimana bisnisnya klien, operasinya klien, industrinya klien, resiko-resiko apa saja yang ada di perusahaan klien, sehingga auditor bisa menilai berapa cost yang diperlukan untuk melakukan audit di klien dan prosedur-prosedur apa saja yang akan digunakan sehingga bukti yang kompeten dan cukup itu bisa tercapai. Nah, semua perencanaan itu ditetapkan di tahap pertama ini. Kemudian setelah membuat perencanaan di tahap pertama, lanjut auditor akan melakukan test of control dan juga substantive test. Kemudian dilanjutkan dengan analytical prosedur dan test of detail di tahap ketiga, dan terakhir setelah auditor melakukan semua uji-uji yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 3, maka auditor akan mengambil kesimpulan dari uji-uji yang telah dilakukan, sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut maka auditor akan menyatakan opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Nah, ini adalah 4 tahapan, 4 fase dari proses audit yang harus dilakukan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Nah, untuk yang saat ini kita akan membahas dari tahap pertama terlebih dahulu, yaitu tahap perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Kita lanjut membahas tahapan pertama dari proses audit, yaitu perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Perencanaan audit diatur di dalam standar audit 300 tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan, di mana di SA 300 ini jelas disebutkan bahwa setiap auditor yang akan melakukan audit atas suatu laporan keuangan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun rencana audit. Tujuannya apa sih rencana audit ini dibuat oleh auditor? Tujuannya adalah agar audit yang akan dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan audit menjadi penting dalam suatu proses audit karena yang pertama, dengan adanya perencanaan audit, auditor bisa mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, jadi kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di perencanaan audit ini, auditor akan memperoleh pemahaman yang cukup terkait klien, sehingga dengan begitu auditor bisa tahu risiko-risiko apa saja yang ada di klien dan akun-akun kritis apa yang ada di klien. Dengan diketahuinya akun-akun kritis tersebut, risiko-risiko tersebut, maka auditor bisa menentukan prosedur audit apa yang diperlukan, yang akan digunakan, sehingga auditor akan mendapatkan bukti yang cukup dan tepat
dalam pelaksanaan auditnya nanti. Selanjutnya, perencanaan audit menjadi penting karena dengan perencanaan audit dapat membantu auditor dalam melaksanakan audit dengan biaya yang wajar. Nah, tadi kan auditor jadi tahu nih resikonya si klien ini apa saja, tingkat kompleksitasnya usahanya klien ini seberapa kompleks gitu ya. Jadi dengan begitu auditor bisa menentukan nih kira-kira berapa staf sih yang diperlukan, kombinasi tim auditnya apa aja yang akan diturunkan untuk mengaudit klien tersebut, sehingga auditor bisa membuat budget berapa cost yang kira-kira akan dikeluarkan selama proses audit tersebut. Yang terakhir adalah dengan perencanaan audit menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dengan klien. Jadi di tahapan proses perencanaan audit ini juga nanti akan ada suatu kesepahaman antara auditor dan juga klien yang akan dinyatakan nanti di dalam engagement letter. Nah, terkait engagement letter nanti kita akan bahas deh. Nanti kita akan masuk ke tahap perencanaan audit dan nanti di situ kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan engagement letter. Berikut 8 tahapan perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Sebelum kita bahas ke 8 tahapan tersebut, saya ingatkan kembali bahwa kita masih berada di tahap pertama dari proses audit. Masih ingat ya di awal bahwa proses audit ada 4 tahapannya, dan yang akan kita bahas ini masih berada di tahap pertama dari proses audit. Saya sengaja ya membahas ini berulang-ulang agar kalian terus mengingat kita sedang berada di mana di proses pembelajaran ini. Jadi jangan sampai kalian kehilangan arah, hanya cuman menerima materi yang disampaikan, tapi sebenarnya secara keseluruhannya kalian tidak paham. Kalian ini sedang belajar di tahap yang mana sih gitu? Kalian sedang berada di mana dari proses audit? Ya, jadi harapan saya sih kalau kalian tahu gambaran keseluruhannya, kalian sedang berada di tahap proses audit yang mana, setiap tahapan yang kita pelajari, kalian akan langsung bisa melihat gambaran keseluruhannya, sehingga kalian akan lebih paham dibanding kalian hanya menerima saja ketika saya bilang 8 tahapan perencanaan audit, oke, terima ada 8 tahapan perencanaan audit, tapi kalian tidak bisa menyambungkannya ke gambaran audit secara keseluruhan, yaitu ke gambaran dari proses auditnya. Ya, jadi saya mungkin akan mengulang-ulang terus kita sedang berada di tahapan berapa dari proses audit, karena saya ingin kalian benar-benar tetap selalu ingat kalian sedang berada di tahap yang mana dari proses audit, sehingga saya tidak ingin kalian seperti berada di tengah hutan rimba, tidak tahu arah, hanya meraba-raba gitu ya. Jadi itulah menurut saya penting kalian tahu kita sedang berada di tahapan mana dari proses audit. Oke, kita lanjut. Ini di tahap pertama dari proses audit ini ada 8 sub tahapan lainnya, yaitu yang pertama penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas, menilai risiko yang dapat diterima, dan inherent risk. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan control risk. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Jadi secara keseluruhan gambarannya dari 8 tahapan ini, tahapan pertama dan tahapan ketujuh itu dilakukan oleh auditor untuk bisa menyusun, untuk bisa mengembangkan tahap ke-8 ini, yaitu menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Kita akan masuk ke pembahasan dari tiap-tiap tahapan di dalam perencanaan audit ini. Kita lanjut ke tahap pertama dari 8 tahapan perencanaan audit, yaitu penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal.
4 hal yang harus dilakukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit awal atau initial audit planning. Yang pertama, auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau apakah auditor akan melanjutkan perikatan dengan klien yang telah ada. Untuk bisa memutuskan menerima atau menolak klien, auditor tentu harus tahu dulu nih bagaimana sih background dari klien atau calon kliennya ini. Kita akan melihat dari dua kondisi ya, bagaimana caranya auditor mengambil keputusan dan mengumpulkan informasi terkait background dari klien atau calon kliennya. Kondisi yang pertama adalah ketika perusahaan atau calon klien tersebut merupakan klien yang sebelumnya sama sekali belum pernah bekerja sama dengan kita, sehingga otomatis kita sama sekali belum mempunyai informasi apapun terkait klien tersebut. Nah, untuk bisa mengumpulkan informasi tersebut, otomatis auditor harus melakukan PDKT dulu nih, melakukan pendekatan ya dengan calon klien tersebut agar memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait memutuskan akan menerima atau menolak klien. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan informasi tersebut. Yang pertama dengan cara survei. Bagaimana caranya survei ini? Nah, auditor bisa melakukan kunjungan ke kantornya calon klien. Di situ auditor akan melakukan diskusi dengan manajemen ataupun dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dari survei ini, auditor akan memperoleh informasi terkait background atau latar belakangnya perusahaan calon klien kita ini. Kita akan mengetahui siapa komisarisnya, bagaimana direksinya, bagaimana kode etik di perusahaan tersebut. Kemudian kita juga akan mendapat informasi terkait laporan keuangannya klien atau calon klien kita. Selain itu, kita juga bisa mendapat informasi terkait IT-nya, pengendalian internalnya. Nah, dari situ auditor bisa sedikit melihat bagaimana sih kira-kira resiko yang ada di calon kliennya tersebut. Selain dengan survei, auditor juga bisa memperoleh informasi tentang calon kliennya itu dengan melakukan komunikasi dengan former auditor, dengan auditor terdahulu. Caranya bagaimana? Nah, komunikasi ini harus dilakukan secara tertulis ya. Jadi, komunikasi ini diinisiasi oleh auditor pengganti, di mana auditor pengganti mengirim surat ke auditor terdahulu, ke former auditor, untuk menanyakan apakah ada professional issue atau keberatan profesional jika auditor pengganti melakukan perikatan dengan perusahaan tersebut. Nah, di sini nanti dari hasil komunikasi ini, auditor akan memperoleh informasi terkait bagaimana sih integritas manajemennya si klien ini gitu. Terus apakah ada permasalahan-permasalahan lain, misalnya perbedaan pendapat terkait penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi ataupun terkait audit fee. Misalnya ternyata kliennya ini sulit untuk melakukan pembayaran terkait audit fee atau suka menunda-nunda pembayaran. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan auditor juga ya, karena kan seperti yang kita tahu KAP itu merupakan jasa audit, sehingga pendapatannya ya dari fee audit. Kalau misalnya memperoleh klien yang lalai dalam membayar fee audit, otomatis kalau misalnya auditor menerima banyak klien yang seperti ini, auditor lama-lama bisa bangkrut ya, karena kan jasa sudah diberikan, sudah ada staff yang bekerja, sudah ada tim yang bekerja dalam proses audit tersebut, dan sudah ada cost yang keluar. Tapi kalau fee audit tidak dibayar dan banyak klien misalnya yang seperti itu, ya otomatis akan mempengaruhi dengan kondisi keuangan dari KAP. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan dan itu bisa diperoleh dari komunikasi dengan former auditor. Nah, konfirmasi dari former auditor itu juga nanti akan diberikan secara tertulis. Selain dengan survei dan komunikasi dengan former auditor, auditor pengganti juga bisa memperoleh informasi dari pihak ketiga lainnya, misalnya dari perusahaan-perusahaan yang rekanannya si calon klien kita ini, dengan pihak bank, atau
Dengan search di internet, kita bisa googling tentang calon klien kita ini. Nah, dari googling juga kita kan bisa banyak mendapat informasi nih, dimana kan seperti yang kita tahu di internet itu sudah banyak informasi yang bisa kita akses. Nah, salah satunya kita bisa mengenal calon klien kita ini dengan melakukan search di internet. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh auditor pengganti atau auditor yang baru akan mengaudit perusahaan tersebut dalam mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, apa yang harus dilakukan oleh auditor jika klien ketika dia akan melanjutkan atau menolak melanjutkan perikatan dengan klien yang sedang berjalan. Nah, jadi setiap akan melakukan perikatan kembali nih dengan kliennya, auditor tetap melakukan pertimbangan lagi, melakukan evaluasi lagi. Dua hal penting yang harus menjadi pertimbangan auditor ketika memutuskan akan melanjutkan perikatan atau tidak adalah yang pertama adalah integritas klien. Nah, jadi ketika kita menerima klien baru tadi pun, itu integritas klien harus kita lihat juga ya selama proses survei, selama komunikasi, atau ketika kita melakukan informasi dengan pihak ketiga, bagaimana integritas calon klien kita itu tadi harus kita perhatikan. Begitupun ketika kita akan memutuskan melanjutkan perikatan dengan klien, integritas klien ini harus kita lihat. Kalau kliennya sudah pernah bekerja sama dengan kita sih lebih enak ya, kita bisa melihat apakah klien ini, manajemen klien ini berintegritas atau tidak ya berdasarkan dari pengalaman kita sebelumnya gitu kan. Nah, dari pengalaman sebelumnya itulah kita bisa menilai bagaimana sih integritas klien gitu kan. Nah, selain menilai integritas klien, auditor harus memastikan lagi nih bagaimana independensi auditor bila harus melanjutkan perikatan dengan klien terdahulunya. Salah satu hal yang bisa mengganggu independensi auditor adalah apabila klien ini belum membayar fee audit kita untuk periode sebelumnya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti auditor tidak boleh melanjutkan perikatan dengan klien tersebut. Kenapa? Nah, hal ini diatur ya di dalam KEPAP, di dalam kode etik, bahwa ketika suatu klien belum membayarkan fee auditnya auditor, maka auditor tidak boleh melanjutkan perikatan dengan klien tersebut karena dinilai independensinya auditor itu sudah dipertanyakan, sudah breach independency. Breach independensinya sudah terganggu ya. Kenapa independensinya terganggu? Dengan belum dibayarnya fee audit tersebut. Di KEPAP disebutkan, dengan belum dibayarnya fee audit tersebut, tapi auditor tetap melanjutkan perikatan, itu artinya auditor seperti seolah-olah memberikan pinjaman kepada si klien tersebut. Itulah kenapa kalau kondisinya seperti itu, auditor tidak boleh melanjutkan perikatan karena independensi auditor sudah terganggu di situ. Hal lainnya yang bisa menjadi pertimbangan adalah resiko-resiko yang dialamilah selama mengaudit klien tersebut. Kalau misalnya memang ada resiko-resiko yang tidak bisa di-manage oleh klien, lebih baik ya jangan dilanjutkan perikatan dengan klien tersebut. Yang kedua, auditor mengidentifikasi alasan klien untuk penugasan audit. Nah, ada beberapa contoh alasan ya, klien meminta auditor untuk mengaudit perusahaannya. Yang pertama, audit itu diperlukan oleh laporan keuangan untuk disubmit ke OJK atau BEI, di mana seperti yang kita ketahui ya, bahwa laporan keuangan yang disubmit ke OJK atau BEI itu harus sudah diaudit. Nah, yang kedua adalah misalnya hasil audit akan disampaikan ke primary office yang ada di luar negeri, atau audit ini terkait laporan evaluasi kinerja, atau bisa jadi audit diperlukan karena perusahaan ingin mengeluarkan obligasi. Nah, itu adalah beberapa contoh alasan klien memberikan penugasan audit kepada auditor. Apa efeknya sih dari kita mengetahui alasan ini? Nah, alasan-alasan ini yang akan menentukan nih seberapa besar
resiko yang mungkin akan dihadapi oleh klien, dan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Nah, jadi kalau misalnya laporan keuangan ini akan digunakan secara ekstensif, misalnya digunakan oleh perusahaan yang TBK, yang listing, atau atau perusahaan yang memiliki hutang yang besar, maka otomatis auditor akan mengumpulkan bukti yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak listing, seperti itu. 3. Mendapatkan kesepahaman dengan klien. Berdasarkan standar audit 210 paragraf 9 menyatakan bahwa auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini maksudnya adalah bahwa perikatan antara klien dan auditor itu harus jelas nih, syarat-syaratnya apa sih, batasan-batasan auditor dalam mengaudit itu apa saja. Nah, itu semua harus jelas, dan kesepemahaman ini harus diketahui antara auditor dan oleh klien, dinyatakan secara tertulis dan nanti dituangkan di dalam yang namanya engagement letter. Apa itu engagement letter? Kita akan bahas terkait engagement letter nanti ya. Di akhir dari tahapan ini kita akan bahas apa itu engagement letter. Kita lanjutkan dulu ke tahapan yang keempat, yaitu mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Nah, tadi setelah kita melakukan beberapa tahapan dari tahap 1 sampai dengan tahap 3, selanjutnya kita akan membuat strategi audit pendahuluan, di mana dalam membuat strategi ini, auditor harus mempertimbangkan sifat bidang usaha klien, juga area-area yang mempunyai risiko kesalahan penyajian signifikan. Berdasarkan hal tersebut, auditor akan menetapkan budgeting cost, di mana yang akan ditentukan ini melingkupi yang pertama adalah jumlah jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan audit tersebut. Jadi kalau auditor kan bayarannya berdasarkan jam. Jadi dari awal auditor harus sudah membuat budget nih, kira-kira untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan kondisi usaha klien seperti itu, dengan risiko-risiko yang ada di klien, dengan tingkat kompleksitas usaha klien seperti itu, berapa jam kerja yang dibutuhkan oleh tim audit untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian di tahap strategi ini juga auditor akan menentukan staf siapa yang akan ditugaskan untuk perikatan dengan klien tersebut. Penentuan siapa staf yang akan dilibatkan ini itu dilihat lagi nih, apakah cukup melibatkan financial statement auditor ataukah perlu juga melibatkan tax auditor, misalnya dari survei awal tadi dan hasil konfirmasi dengan klien tadi diperoleh informasi bahwa ternyata di perusahaan ini banyak kasus-kasus pajak, misalnya kurang bayar pajak lah dan permasalahan pajak lainnya, sehingga itu bisa membuat kita merencanakan untuk melibatkan tax auditor di dalam pekerjaan audit dengan klien tersebut. Atau mungkin pertimbangan memerlukan auditor spesialis lainnya atau tenaga ahli lainnya. Nah, itu juga semuanya nanti direncanakan di sini karena ini terkait dengan cost ya, cost yang kemungkinan besar akan keluar selama proses audit. Selanjutnya, di tahap ini juga auditor akan menentukan komposisi timnya, berapa partner yang akan terlibat, berapa manajer yang akan diikutsertakan, berapa seniornya, berapa juniornya. Nah, semua itu ditentukan di sini karena ini juga terkait cost ya, karena kan partner itu ada costnya sendiri, cost partner berapa nih per jam, cost manager berapa per jam, senior, junior, nah itu ada cost-costnya sendiri dan tarifnya sendiri-sendiri. Nah, semua ini ditentukan di tahap ini sehingga dari awal sudah diprediksi berapa sih kira-kira biaya yang akan habis, berapa waktu untuk menyelesaikannya, dan siapa saja staf yang akan dilibatkan. Nah, karena kalau di tahap ini ya, kalau di tahap yang pertama ini, yang terlibat itu paling hanya partner dan manajer. Atau mungkin senior juga lah dilibatkan. Nah, untuk proses costing ini, itu biasanya melibatkan senior. Bisa jadi senior dilibatkan untuk proses penyusunan costingnya ini, budgeting ini. Nah, jadi kalau di tahap ini itu tuh yang terlibat baru hanya partner, manajer, dan atau mungkin senior untuk membuat costingnya. Nanti di tahap-tahap selanjutnya itu baru seluruh tim akan dilibatkan dari partner sampai dengan junior. Gitu ya. Jadi di tahap ini yang terlibat baru hanya manajer,
partner, dan senior. Dari sini kan diperoleh nih cost keseluruhannya berapa. Nah, cost inilah nanti yang akan menentukan berapa sih fee audit yang akan kita ajukan kepada klien. Nah, fee audit ini juga nanti akan kita cantumkan nih di dalam engagement letter tadi. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita lakukan tadi, kita summary ya. Hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan menerima atau menolak klien. Yang pertama adalah dari kompetensi. Jadi, dalam memutuskan menerima atau menolak klien, auditor harus menilai nih, apakah auditor mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugas audit tersebut secara profesional dengan jenis usaha, jenis industri yang dimiliki klien, apakah auditor mempunyai kompetensi terkait industri tersebut, gitu kan? Itu harus diukur dulu dari awal. Selanjutnya adalah independensi. Nah, independensi ini penting ya, karena independensi ini selalu didengungkan di mana-mana, khususnya terkait dengan profesi auditor ini. Jadi auditor harus menentukan dari awal apakah mampu untuk bersikap independen atau tidak, baik independence in fact ataupun independent in appearance. Nggak saya bahas lagi ya apa itu in fact dan in appearance, sudah kita bahas soalnya sebelumnya. Silakan nanti dilihat lagi materi-materi kita sebelumnya. Nah, independensi ini juga penting. Jadi harus dipertimbangkan. Meskipun klien itu mempunyai fee yang besar untuk kita, tapi ketika memang independensi kita diragukan di sana, lebih baik sebagai auditor kita menarik diri dari perikatan tersebut. Selanjutnya adalah kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama. Nah, harus dilihat nih, apakah auditor bisa bekerja dengan cermat dan seksama, dengan apakah waktu yang disepakati, yang disetujui oleh klien itu cukup untuk kita bekerja dengan cermat. Kemudian apakah tim auditnya juga bisa mensupport untuk bisa bekerja dengan cermat. Kemudian adakah konsultan ahli ini yang bisa membantu kita agar kita bisa bekerja dengan cermat dan seksama. Selanjutnya ini adalah risiko pelaksanaan audit. Nah, risiko ini ya terkait karakteristik bisnis dan industri klien ya. Jadi kita harus lihat bagaimana sih risiko dari industrinya klien ini. Selama risiko itu bisa di-manage oleh auditor, ya berarti kita masih bisa jalan dengan perikatan tersebut. Gitu. Karena yang namanya risiko pasti selalu ada di setiap perikatan audit. Tapi apakah risiko itu dapat di-manage oleh auditor atau tidak, itulah yang akan menentukan apakah auditor akan menerima atau menolak klien. Selanjutnya adalah konflik antara auditor versus klien. Nah, ini sih biasanya berdasarkan pengalaman audit tahun lalu ataupun informasi dari auditor terdahulu ya. Bagaimana bagaimana klien apakah mempunyai keinginan untuk bekerja sama dengan auditor, dan konflik-konflik apa saja yang terjadi antara auditor dan klien. Nah, itu termasuk menjadi salah satu pertimbangan. Yang terakhir adalah integritas manajemen. Walaupun ini saya tempatkan di terakhir, tapi integritas manajemen ini penting ya, karena kalau misalnya kita sudah melihat manajemen tidak berintegritas, itu lebih baik ya sudahlah gitu ya, tidak usah dipaksakan untuk menjalankan perikatan dengan klien tersebut. Kalau masalah risiko tadi kita masih bisa lihat nih, resikonya bisa di-manage atau tidak gitu. Tapi kalau udah integritas manajemen dan integritas yang kita lihat itu adalah tidak baik, lebih baik sih tidak usah melakukan perikatan ya dengan klien tersebut. Ini adalah hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi auditor dalam menerima atau menolak klien, seperti yang tadi sudah kita bahas ya di 4 langkah sebelumnya. Kita masuk ke engagement letter. Tadi sedikit saya sudah sebutkan ya terkait engagement letter. Kita lihat engagement letter adalah surat yang dibuat oleh auditor untuk klien yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Dengan kata lain, engagement letter ini surat pernyataan auditor bahwa auditor bersedia, setuju untuk melakukan audit atas laporan keuangannya klien. Nah, engagement letter ini berisi tentang kesepakatan-kesepakatan penting terkait perikatan audit antara klien dan auditor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.
Apa saja yang dituangkan di dalam engagement letter ini? Yang pertama tentang tujuan penugasannya. Apa sih tujuan penugasan dari audit ini? Misalnya untuk mengaudit laporan keuangan. Tadi kan alasan-alasan tadi itu ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen itu harus jelas dituangkan di dalam engagement letter. Mengidentifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen, kemudian batasan-batasan penugasan. Batasan penugasan ini dilihat dari sisi auditor ya, terkait risiko-risiko, baik risiko inherent, risiko kontrol, ataupun materialitas dan sebagainya. Itu merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh auditor. Fee audit dicantumkan juga di dalam engagement letter. Berapa fee audit yang diminta, bagaimana pembayarannya, kapan pembayarannya, itu disebutkan di dalam engagement letter. Misalnya per tahap audit itu sudah harus dilakukan pembayaran, atau fee audit dibayarnya nanti misalnya di akhir ketika sudah selesai. Nah, itu semua dicantumkan di dalam engagement letter. Ada schedule audit juga di situ. Termasuk kalau misalnya ada asumsi-asumsi, contohnya asumsi terkait fee audit tadi, bahwa fee audit yang ditentukan tersebut akan tetap segitu dengan asumsi tidak ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang menyebabkan audit menjadi lebih lama dari yang sudah direncanakan sehingga menyebabkan fee auditnya harus ditambah. Nah, itu tuh harus disebutkan juga kalau misalnya memang ada kemungkinan yang seperti itu. Jadi ketika hal itu terjadi, ya memang sudah dari awal itu sudah disepakati antara auditor dan klien, jadi tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, ini adalah tahap pertama dari proses perencanaan audit, di mana di tahap ini merupakan hasilnya ini engagement letter, persetujuan untuk mengaudit atau tidak mengaudit klien tersebut yang dinyatakan dengan engagement letter ini. Jadi kalau dia setuju maka akan muncul ya yang namanya engagement letter. Kita sudah selesai membahas tahap pertama dari 8 tahap perencanaan audit. Saya ingatkan sekali lagi, kalian tetap harus dapat gambaran umum secara keseluruhan. Kita sedang berada di proses audit yang mana, di sub tahapan yang mana. Jangan sampai lupa agar kalian tidak tersesat. Saya akhiri untuk pertemuan materi kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.